Afdol zikir la ilaha, maka seafdol orang baca wirid yang dia tahu maknanya. Afdol itu artinya terutama, paling utama, paling mulia, paling tinggi, paling kaya, paling sakti. Maka zikir yang paling tinggi, paling kaya, paling hebat itu zikir la ilaha illallah. Jika zikir paling afdal la ilaha illallah, maka ahli zikir yang paling mulia ahli zikir la ilaha illallah. Kalau mau cari wali Allah nggak usah cari ke gunung, cari saja orang yang paling mantap zikir la ilaha illallah, tidak hanya membaca tapi memahaminya. Sudah paham siapa wali Allah? Sudah paham siapa wali Allah? Subhanalladzi satara sirrar rububiyah fi zawahiril basyariyah. Sungguh hebat Allah Ta'ala. Allah itu saking hebatnya, Allah punya rahasia disembunyikan bukan di tempat sepi, disembunyikan dalam keramaian, disembunyikan dalam tubuh seorang manusia yang dia kalau musim sakit dia sakit. Itulah hebatnya Allah. Allah sembunyikan rahasia dia di dalam diri manusia biasa. Maka orang-orang yang kumpul, yang bangun di jam-jam itu, nama dia tidaklah masyhur di bumi, tapi nama dia masyhur di langit. Jadi mau viral di langit? Mau viral di langit? Karena di saat itu si hamba menghinakan dirinya sehina-hinanya, meniadakan dirinya setiada-tiadanya. Disitulah dia merasakan Allah itu eksis dan ada. Karena yang mampu merasakan Allah itu Allah juga. Maka jika kita tidak meniadakan diri, maka nur rububiyah Allah itu tidak Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak dapat merasakan nur ilahiyahnya. Karena Allah itu tidak fisik, maka yang dapat berkoneksi dengan Allah itu nur rububiyah yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, namanya ruh. Tapi ruh itu bukan Tuhan. Ruh itu dia pengejawantahan sifat. Al-Fatihah untuk ruhaniyah Rasulullah SAW, untuk para kiai wabil khusus pendiri Nahdlatul Ulama Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari dan semua masyayikh, semua mursyid, semua khalifah-khalifah tariqah, semua muallim-muallim, para imam, orang-orang yang khidmat untuk negeri ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Hadis rawahu al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi wa hadisun hasanun sahih. Satu kali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi, bersabda, ini ilmu, kesimpulan ilmu, mau dengar nak? Kalau bocil-bocil di dalam, ya tolong ibu-ibu yang paling kuat di dunia diademkan itu ya, aman. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afdalul dzikri la ilaha illallah. Itu bukan ungkapan bacaan tahlilan, itu ungkapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seafdol-afdolnya zikir la ilaha illallah. Afdol itu bahasa Arab atau bahasa Jawa? Bahasa mana tuh afdol? Atau ada namanya Mas Afdol? Tim Hadrah ada yang afdol nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Afdol itu artinya terutama, paling mulia, paling tinggi, paling kaya, paling sakti.
Maka zikir yang paling tinggi, paling kaya, paling hebat itu zikir la ilaha illallah. Ibu-ibu muslimat, pernahkah dengar zikir tapi nggak ada orangnya? Pernah nggak? Halo? Ada bacaan la ilaha illallah tapi orangnya nggak ada. Kabur nggak? Di masjid didengar ada la ilaha illallah, pasti lihat nggak ada orangnya. Kabur nggak? Kalau ada zikir la ilaha illallah, pasti ada zakir la ilaha illallah. Apa arti zakir? Zakara yazkuru zikran fahuwa zakiru wa dzaka madhkuru. Jika ada zikir, berarti ada orang yang berzikir. Zikir itu artinya apa? Ini kajiannya nggak usah tinggi-tinggi kan? Nggak mau tinggi-tinggi toh? Zikir itu artinya apa? Apa arti zikir? Mengingat. Emang bisa ingat Allah? Coba kayak gimana Allah itu? Nah, ada yang ingat Allah? Emang pernah jumpa sama Allah? Kalau kita pernah jumpa dan kenal, ini syaratnya. Pernah jumpa dan kenal, pasti ingat. Nih saudara-saudariku semua, kalau jumpa orang di bandara, di terminal, di pasar, tapi tidak kenal, ingatkah wajahnya? Coba yang hari ini ke pasar, ingat gak wajah orang yang gak dikenal? Maka yang diingat, yang dikenal itu, saya ulangi ya, yang diingat, yang dizikarkan itu adalah zat sosok yang dikenal. Jadi yang kita ingat itu seseorang yang kita sudah kenal. Tidak kenal, tidak ingat. Tidak kenal, tidak ingat. Kalau pulang ke Jawa, berenang apa naik pesawat? Berenang pakai. Nyampe 3 meter mati. Sebanyak itu orang jumpa di bandara, ingatkah wajahnya? Tak ada yang ingat. Maka syartul zikri ma'rifatul mazkuri. Tolong dicatat, syarat zikir itu kenal siapa yang disebut, diingat. Jadi orang kalau banyak-banyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, percuma kalau tidak kenal siapa yang dia sebut. Itu zikir muflisin namanya, zikir orang yang rugi. Zikir orang yang rugi, dia sebut nama tapi dia tidak kenal kepada yang punya nama. Ini berat atau ringan? Ringan lah, masa gak paham? Ini sudah biasa dibaca Pak Kiai, afdalu dzikri la ilaha illallah ya. 163 kali atau 65 kali Kiai? 65. Kenapa zikirnya 165? Ada yang tahu? Itu namanya nilai dari huruf dalam hisab al-jumal. Jadi la ilaha illallah, lam alif, ilaha alif lam ha, illa Allah, itu dihitung secara ilmu huruf, jumlahnya 165. Maka orang-orang yang ahli simbol dalam ilmu zikir, dia kalau tulis 165 maksudnya la ilaha illallah. Jadi angka sakti itu la ilaha illallah 165. Ternyata silsilah kami ketemu juga dengan beliau ya, saya dengan guru beliau Gus Lafif ya, baru saja jumpa beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah, dan kami saling tukar ijazah sanad.
seafdol zikir la ilaha illallah. Maka seafdol orang baca wirid yang dia tahu maknanya. Berarti mengaji, belajar tentang makna la ilaha illallah wajib atau tidak? Wajib. Tidak hanya tahlilan yang wajib, mengenal yang kita tahlilkan itu lebih wajib. Afdalul zikri, maka seafdol ahli zikir orang yang kenal hakikat la ilaha illallah. Jadi siapapun yang hadir malam ini, derajat kita bukan berdasarkan gelar, bukan berdasarkan jabatan dan pangkat atau jumlah zikir, bukan. Seutama kita, yang paling mulia yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala malam ini, orang yang dia mau belajar hakikat la ilaha illallah. Dan ilmu itu ada bukan pada ahli fikih. Nih perhatikan, ilmu tentang hakikat la ilaha illallah ini, mohon maaf kiai yang ngajar kita fikih bukan sedang merendahkan kita fikih, saya juga ngajar kita fikih. Ilmu hakikat la ilaha illallah adanya di kitab apa? Di kitab akidah dan tasawuf. Itu sebabnya syaitan berjubah ulama kiai mengharamkan belajar tasawuf. Kenapa? Syaitan takut orang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih dengarkan hadisnya, gak usah datang-datang kepada orang-orang yang disebut dukun keramat ya, gak usah, amalkan saja ini. La ilaha illallah hisni, hadis qudsi. La ilaha illallah itu Allah katakan, kata beliau, hisni itu benteng aku. Disebut benteng, pernah ke benteng? Tebel nggak bangunannya? Kalau benteng la ilaha illallah dari bumi ketujuh sampai langit ketujuh. Cuma orang karena tidak kenal yang dia baca, cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimah ini tidak bekerja, nggak ada efeknya. Makanya Allah berkalam di Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Sembahlah Allah sebenar-benar engkau menyembah, zikirlah la ilaha illallah semantap-mantapnya sampai datang al-yaqin. Yakin itu bisa diartikan al-maut, bisa juga diartikan haqqul yakin atau ilmul yakin, ainul yakin. Ilmu tentang apa yang disembah. Nih bapak-bapak, mau nggak makan sarapan tiap hari tapi nggak ada rasanya, mau nggak? Halo ibu-ibu, dengar kan ibu? Sarapan tiap hari, biasanya orang sini sarapannya apa Pak Kiai? Pecel. Jauh-jauh nyampe Kalimantan masih makan pecel. Emang darah Jawa nggak bisa dibuang emang ya. Dibekam 70.000 kali juga tetap darahnya Jawa. Pecel yang enak itu ada di mana? Di bagian apanya? Sambelnya, kacangnya, betul nggak? Kacangnya gosong, sambelnya cabai busuk, garamnya kurang. Kapok nggak masaknya? Kapok nggak makannya? Kapok. Kenapa orang tidak doyan zikir la ilaha illallah? Kenapa orang tidak doyan zikir la ilaha illallah? Sambelnya nggak enak. La ilaha illallah qutul qulub. La ilaha illallah itu makanan hati. Kalau makanan kurang sambelnya, kurang kacangnya, kurang bumbunya, nggak enak.
Maka bumbu membaca la ilaha illallah itu ada di kolbu ahli la ilaha illallah, yang disebut dalam bahasa orang mursyid, kiai. Coba cari di kitab fikih, nggak ada makna hakikat la ilaha illallah, nggak ada. Adanya di kitab akidah, di kitab tasawuf. Maka ahli fikih kalau faham, muridnya tanyanya banyak, dia pasti jawab, kalau ini kamu tanya ke kiai fulan, dia mengerti ilmu ini. Tapi kalau kiainya hasad dan jahil, apa kata dia? Oh, usah banyak tanya, itu ilmu bid'ah, haram. Kayaknya Abah Kiai Yusuf ini sudah dibid'ahkan orang juga ini. Wajahnya korban-korban pembidahan. Al-afu Kiai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jika zikir paling afdal la ilaha illallah, maka ahli zikir yang paling mulia ahli zikir la ilaha illallah. Kalau mau cari wali Allah, nggak usah cari ke gunung, cari saja orang yang paling mantap zikir la ilaha illallah, tidak hanya membaca tapi memahaminya. Sudah paham siapa wali Allah? Sudah paham siapa wali Allah? Wali Allah itu jangan dikira-kira tiba-tiba jalan sendiri, ngomong-ngomong sendiri gitu di kuburan, bukan. Itu peziarah namanya. Subhanalladzi satara sirrar rububiyah fi zawahiril basyariyah. Sungguh hebat Allah Ta'ala. Allah itu saking hebatnya, Allah punya rahasia disembunyikan bukan di tempat sepi, disembunyikan dalam keramaian, disembunyikan dalam tubuh seorang manusia yang dia kalau musim sakit dia sakit, musim lagi bokek ya jerit juga. Coba tanya beliau kiai berdua ini, kalau rekening kosong jerit juga walaupun ahli la ilaha. Murid bertanya, ini guruku kenapa? Katanya wali Allah, katanya kiai, katanya ahli la ilaha illallah, kenapa masih jerit kalau kurang duit? Ya itulah hebatnya Allah. Allah sembunyikan rahasia dia di dalam diri manusia biasa, bukan di malaikat. Kalau malaikat makan nggak? Minum nggak? Malaikat perlu gaji tiap hari nggak? Malaikat perlu nafkah nggak, Bu? Ini ibu-ibu nih kurang nafkah kayaknya. Kurang banyak maksudnya. Nafkah mah sudah ada ya. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Maaf ya Bu ya, nanti muslimatnya marah. Yang marah muslimin. Jadi hebatnya Allah, Allah simpan rahasia itu di tengah keramaian di dalam diri seorang manusia biasa. Dia makan sama kita, minum sama kita, mengeluh hidup kayak kita sama. Musim sedih dia sedih, lagi susah dia susah. Orang ngantuk dia tidur. Ini Mas ini ngorok nggak nih? Ini Mas ini kayak ngorok kalau tidur ini. Ya, bener Mas ya? Nggak tahu. Justru kalau Mas ini tahu ngorok lagi tidur, curiga kita, jangan-jangan dia wali yang dimaksud. Orang awam seperti kita ini membayangkan kalau wali Allah tinggalnya di mana? Di gunung, ya? Itu benar? Di gunung, di pelosok gitu. Itu belum tentu wali Allah itu. Mungkin wali murid kali. Jadi kalau ingin kenal kekasih Allah, carilah orang yang paling faham la ilaha illallah. Nah, kita titik koma dulu. La ilaha illallahu hisni. La ilaha illallah itu benteng aku. Bentengnya di mana nggak kelihatan. Coba beliau bawa tembok kemana-mana nggak nih? Enggak kan?
bawa tameng kemana-mana, enggak. Bentengnya di mana? Makanya di hadis Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha harrama 'alan nar. Jangankan dukun, jangankan orang-orang yang menjahati kiai, neraka pun diharamkan Allah untuk menyentuh kulit daripada orang yang mengatakan la ilaha illallah min qalbihi au nafsihi. Ini tekniknya. Baca la ilaha illallah itu di mana? Min qalbihi. Qalbihi artinya apa? Qalbu. Dari dalam, bukan suara keras yang penting, bukan geleng kepala yang penting, itu mah cuma gimmick. Kalau kita asik dengerin musik, tiba-tiba badan kita bergerak, sama musiknya qalbu la ilaha illallah. Orang kalau asik baca la ilaha illallah, kadang kepalanya bergerak sendiri. Yang paling lucu, kawan saya mengharamkan musik, tiba-tiba disetelah lagu Sheila on Seven, kepalanya gerak-gerak juga. Pas kita bilang, hei bro, bukannya haram, ternyata alam bawah sadar dia menghalalkan dan menikmati musik. Jadi benteng itu dibangun di mana? Di badan? Bukan. Maka ilmu la ilaha illallah bukan ilmu debus, bukan. Tapi debus ada thariqahnya. La ilaha illallah itu orang kalau baca ini yang terbentengi kolbunya. Sama-sama kena covid, satu covidnya tembus ke hati, galau bahkan mati dalam rasa takut. Yang satu lagi kena covid, hatinya tenang-tenang aja. Satu hidup susah, gelisah, bahkan hidup senang pun masih gelisah karena banyak barang, hati gelisah mau tidur. Tapi yang satu sudah ada benteng di kolbunya, dia tidak gelisah. Jadi belajar baca la ilaha illallah tidak mungkin lewat YouTube, tidak mungkin lewat rekaman, tidak mungkin lewat rekaman. Oleh karena itu, belajar la ilaha illallah itu dari ahli kolbu. Dari siapa? Ahli. Di sini ada yang pakai baju silat tadi kan? Ya benar. Belajar silat kalau pakai YouTube bisa nggak? Bisa nggak? Saya nonton silat 30 hari bisa jadi master? Nggak bisa. Itulah nasib orang-orang yang nggak mau berguru, gengsi, ego, malu, gengsi berguru, akhirnya baca buku sendiri, amal-amal sendiri, denger di YouTube amal sendiri. Hari ke-40 begini. Jadi ini kita kasih tahu, nggak ada namanya belajar thariqat itu gila. Coba ingat-ingat ya, tidak ada namanya orang belajar tasawuf thariqat itu gila. Yang ada apa? Dia campur antara yang bening dengan yang keruh. Dia belajar kepada Abah Yusuf, tapi diam-diam dia amalkan yang dari buku, yang dari YouTube. Bercampurlah antara nur dan zulumat. Mabuk pasti. Kalau belajar tarekat jangan nunggu tua. Kalau tua nggak sanggup duduk lama-lama. Bentar-bentar udah ganti, itu udah ganti, masih muda. Ya. Bentar ganti begini, ya kan? Kalau anak masih muda, tulangnya lunak, dia ajak wiridan, zikir, ngaji, la ilaha illallah sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dia santai aja. Kenapa? Tulangnya masih lunak. Makanya tim hadroh wajib belajar hakikat sholawat, thariqat sholawat, supaya lagi berhadroh tidak terbayang amplop. Terbayangnya apa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah berapa hadis tadi? Udah 2 hadis atau 3 hadis? Gus, baru 3 ya? Hadis keempat.
Hadis Imam ada di Abu Daud semaknanya, di Al-Hakim dan lain-lain. Qala Rasulullah SAW, ini sering dibaca juga, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana, siapa saja yang akhiru kalamihi, akhir kalam dia la ilaha illallah, dakhala, kalau orang terjemahan biasa pasti masuk surga. Tapi kalau mengikuti bahasa Arab yang hakiki, dakhala fi'il madi pasten, telah masuk surga. Gimana Gus? Sesat gak Gus? Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, dakhalal, dia sudah masuk surga sebelum dimasukkan ke surga akhirat. Perhatikan hadis kelima, idza marartum biriyadil jannah farta'u, jika engkau melewati kebun-kebun surga, berarti kebun surga sudah ada di dunia, taman-taman surga sudah ada di dunia. Farta'u, maka hampirilah, icipilah. Bertanya sahabat, wahai baginda, apa yang kau maksud taman surga? Bukankah surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat mata, terdengar telinga, terbayang oleh kepala? Apa kata baginda SAW? Hilakun dzikr, lingkaran-lingkaran, kumpulan-kumpulan, jamaah-jamaah orang yang berzikir. Saya mau tanya, tahlilan zikir bukan? Makanya setan gak suka ada tahlilan, dibid'ahin lewat lisan ustadznya gak setan, cuma lidahnya dipinjam sama setan. Jika kalian melewati kebun-kebun surga, maka hampiri, petik, icipi. Apa itu? Halaqah zikir. Halaqah zikir itu disebut taman. Taman itu ada ahli taman, benar gak? Ada tukang kebunnya, betul. Kalau ada kebun, taman itu beda sama hutan. Kalau hutan tuh nggak ditanam. Kalau taman, bunganya ditanam, pohonnya ditanam rapi. Berarti ada yang nanam. Yang nanam itu namanya mursyid, kiai, khalifah, guru. Di mana ditanam? Di hamparan kolbunya murid. Masih takut belajar tarekat? Masih takut belajar tasawuf? Yang takut calon stres. Kita jamin orang belajar tarekat, mengamalkan tarekat, tidak pernah stres sampai mati. Justru stres kalau datang ke dia, stresnya bingung. Apa yang mau diganggu ini ya? Kalau taman ada bunga, bunga harum nggak? Harum, harum. Makanya ahli la ilaha illallah, ahli zikir, kolbunya harum, walaupun teteknya bau. Tapi biasanya ahli zikir itu menyesuaikan zahir dan batinnya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, hubbiba ilayya minad dunya at-tib, dari dunia yang aku suka, yang Allah buat aku suka, at-tib, berwangi-wangian. Maka jangan sampai santri, kiai, ustadz, jamaah bau badan. Secara adab mungkin disebut sunat, tapi secara hakikat berwangian itu wajib. Karena itu pakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai nanti beralkohol tidak beralkohol, nanti ikut saja fatwa ulamanya ya. Kalau bagi saya parfum beralkohol tidak najis, tapi bagi Pak Kiai mungkin najis. Beda-beda faham. Sudah berapa hadis? Lebih. Hubbiba ilayya gak dibaca. Udah 6, udah 7.
Masih kuat? Takut belajar thariqah? Takut ikut zikir? Alhamdulillah. Karena zikir itu di kolbu, berarti kalau makan pakai piring nggak? Atau langsung dari wajannya? Ustadz, antum kalau makan langsung begitu? Langsung dari apa namanya, wajan, periuk apa? Maka orang kalau makan langsung dari wajannya su'ul adab, bener nggak? Sama. Orang kalau belajar zikir katanya langsung ke Allah, itu su'ul adab. Mesti lewat guru mursyid, ditumpahkan kepada wadah zikir la ilaha illallah, namanya kolbu. Kalau makan nih, makanannya tadi, kalau makan apa, sarapan pecel, pecelnya enak. Di sini pecel paling enak di mana, Kiai? Jangan-jangan Kiai jualan lagi. Pecel paling enak dihidangin, tapi piringnya ada lalat, mau makan. Ada kecoa, mau makan. Ada tanah masuk ke situ, mau makan. Pecelnya enak, pecel paling enak di Palaran, tapi dihidangkan pakai lalat. Ada yang mau makan? Jadi kenapa kalau mungkin muslimin muslimat ditanya, kok saya zikir kadang enak, kadang nggak enak, kadang lezat, kadang nggak lezat, kadang sedap, kadang nggak sedap, kadang baru bentar kaki sudah kesemutannya, betul? Berarti kita senasib. Karena si kolbunya belum dibersihkan. Jadi kalau mau mantap zikir, ini saran untuk yang mimpin tahlilan, istighfarnya bagus-bagusin. Untuk bersihin piring pakai sabun, pakai air. Tapi kalau sudah ada minyak keraknya, sabunnya harus lebih kuat. Alat pembersihnya pun harus lebih keras. Kalau kolbu masih keras, masih kotor, maka wajib belajar ilmu talqin dan taubat. Begitu kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Sirrul Asrar, wajib bukan sunat. Hukumnya apa? Supaya apa? Supaya menikmati zikrullah. Jadi semua yang hadir pasti mengalami ini, zikir tapi nggak enak. Coba ulangi istighfarnya. Ulangi apa? Istighfarnya jangan gagah-gagah bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Astagfirullah, ya Allah, ampuni busuk hatiku. Coba hari ini cek, hari ini ngeliat orang ada yang kesel nggak? Nggak. Hari ini lihat orang pas bening matanya jelalatan nggak? Gimana Bu? Pas cakep tampan matanya kayak mau keluar, bener? Itu kalau dia merem zikir la ilaha illallah nggak nikmat zikirnya. Mesti diistighfarkan matanya satu-satu. Astagfirullah, ya Allah, ampuni mataku, ampuni telingaku, ampuni pandanganku, ampuni pendengaranku. Hari ini sadar atau tidak sadar nyakitin hati orang atau tidak? Hari ini sadar tidak sadar lisan ini ngomong yang tidak bermanfaatnya. Ya, jika iya, itu yang membuat zikir la ilaha illallah menjadi tidak nikmat. Ibarat piring wadah-wadahnya ada lalat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujuratnya? Orang yang suka gibah itu sama dengan orang ya membangkan bangkai saudaranya. Bangkai itu harum atau bau?
Maka siapapun hari ini membicarakan keburukan orang lain, itu secara hakikat batin dipandang oleh Allah dan ahlullah, dia busuk dan menjijikkan dan bau. Ini mohon maaf, anjing lewat, anjing makan bangkai, kita jijik nggak mancingnya? Jijik kita mancingnya. Maka orang yang menjijikkan di dunia siapa? Oleh Allah, di sisi Allah, orang yang sibuk dengan aib orang lain. Kalau dia masuk ke hatinya, diberi la ilaha illallah, nggak nikmat zikir la ilaha illallahnya. Kenapa? Di kolbunya ada bangkai. Mau makan depan kita bangkai? Halo? Ngantuk? Ibu-ibu yang cantik-cantik ini, ya, bapak jangan cemburu Pak ya. Saya sebut bapak cantik mau nggak? Kalau ibu-ibu pasti bapak-bapak cantik, nanti tangannya melambai. Oleh karenanya sebelum zikir bagus-baguskan istighfar dan taubat. Saya mau tanya, Nabi Muhammad SAW pernah berdosa nggak? Pernah berdosa nggak? Bener nih. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW bertobat istighfar 100 kali setiap hari? Penjelasannya banyak. Salah satu penjelasannya, kullu bani adam khata'un. Ini hadis keberapa nih Pak? Setiap manusia, ini manusia bukan? Yang depan saya manusia? Bener nih manusia. Cek dulu kakinya ada nggak? Jangan-jangan ngawang lagi ya. Setiap manusia khata'un. Apa arti khata'un? Melakukan kesalahan dan dosa. Sebaik-baik khata'in at-tawwabun, sebaik pendosa orang yang salah, yang tawabun, yang menyesali dosanya, yang menyadari salahnya. Ditambah maknanya, sebaik-baik manusia orang yang merasa dia berdosa. Coba perhatikan kisah Nabi Adam. Nabi Adam tinggal di sorga. Kalau yang kita tahu, semua yang di sorga boleh dimakan nggak? Maka jika ada larangan makan satu pohon, maka ini bukan larangan haram, karena semua yang di sorga boleh dimakan. Maka larangan makan pada Nabi Adam terhadap pohon itu, buah itu bukan bab haram, karena semua di sorga halal. Ketika Sayyidina Adam makan, ini skenario Allah aja, maka muncullah, lahirlah kemudian kita ini di bumi. Pendek ceritakan begitu. Nabi Adam waktu terusir dari sorga, apa yang dia baca? Rabbana zalamna, ya Allah kami zalim, kami pendosa. Saya mau tanya nih, kalau benar ahlu sunnah ini Kiai, kalau mereka ini ahlu sunnah apa bukan ya? Ini ahlu sunnah apa ahlul bid'ah? Aswaja apa azwaja? Aswaja ya, azwaja nggak ada yang paham kecuali Kiai. Nabi Adam berdosa nggak? Nabi Adam pendosa nggak? Nabi Adam makan buah yang disebut iblis dengan buah khuldi itu dosa nggak? Ini pertanyaan ringan-ringan. Katanya nggak mau yang berat-berat kan? Itu dosa nggak Ustaz? Afwan Tat, bukan ngajarin Tat, cuma nanya. Halo tim hadrah. Nabi Adam, Sayyidah Hawa makan buah larangan, buah khuldi itu haram, dosa atau tidak? Nah, dosa apa enggak? Dosa. Batal halus sunnahnya nih Pak Kiai, ajarin sifat 20 lagi Pak Kiai. Sifat 50 wajib belajar.
Sifat 50 yang ke-42 nya 43 itu sifat Nabi wajib 4, mustahil 4 gitu ya, jaiznya 1 gitu ya. Beneran kan nih? Ini cuma nanya doang, jangan-jangan di sini udah nggak diajarin sifat 20. Rumusnya apa? Nanti Nabi Allah tidak berdosa. Maka kalau diterapkan kepada kisah Nabi Adam yang disebutkan di Quran, Nabi Adam berdosa nggak? Ayo, saya nggak bisa ngelucu Pak, ketawa aja sendiri. Nabi Adam dilarang makan pohon itu, jangan, bukan dilarang makan pohon, mendekati. La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu. Nabi Adam makan lebih dari dekat. Ada yang nyesel nggak? Kesel nggak sama Nabi Adam? Coba Nabi Adam nggak makan pohon itu, pasti kita di surga. Ada yang gitu nggak ngomong? Ada yang gitu ngomongnya? Ini wajah-wajah kalian sukanya soalnya. Itu wajah Bani Israel. Bani Israel, nabinya namanya Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Kalau saya ketemu ruh Nabi Adam, saya bakal tanya. Hadis Sahih Bukhari. Saya bakal tanya, kenapa ente makan buah ini? Gara-gara ente kita terusir dari Mesir, ya pindah ke Yerusalem. Susah bener tuh Bani Israel. Makanya sekarang dia berebutan sama saudara kita di Palestina. Kita doakan saudara kita di sana, jaga Allah. Surat Al-Amin ya Rabbal Alamin. Apa kata Nabi Musa? Jumpalah ruhaniah Nabi Musa dengan ruhaniah Nabi Adam. Kata Nabi Musa nih, kayak Adam. Kalau orang sini nyebutnya Kai ya. Kayak Adam. Kalau orang Jawa nyebutnya Mbah Adam. Mbah Adam, karena kamu nih kami terusir dari surga. Apa jawaban Sayyidina Adam? Oh, ini Nabi paling pintar Bani Israel, menyalahkan aku terhadap takdir yang Allah kehendaki pada aku. Langsung Nabi Musa kalah. Masa Nabi nggak paham takdir? Kata Nabi Adam, jangankan dosa, jahil pun nggak boleh sama Nabi. Maka saya tanya balik, ini pertanyaan terakhir nih, Nabi Adam dosa nggak? Yang kenceng, Nabi Adam dosa nggak? Tapi Nabi Adam merasa berdosa. Kalau benar yang di depan saya ini Bani Adam, keturunan Nabi Adam, bukan keturunan monyet, bukan keturunan genderuwo, bukan keturunan jin, sorry ya genderuwo ya, pasti ada rasa suka menyadari kesalahan walaupun tidak salah. Tidak menyalahkan rokok kalau sakit, salahkan diri. Ya, maka saya kaget ada seseorang ulama ditanya orang, Syekh, kenapa ente nggak pernah mimpi ketemu Rasul? Jawaban dia, saya merokok. Dia nggak jumpa Rasul, yang dia salahkan rokok. Suka nyalahin orang itu. Kalau Bani Adam sejati, dia kalau salah, bahkan nggak salah pun dia mengaku salah. Tapi iblis ngaku salah nggak? Nanti di padang mahsyar, orang yang disesatkan, digoda oleh iblis itu demo kepada iblis, ya Allah kami mau demo ke iblis. Maka dibawalah iblis di sidang. Apa kata iblis? Inni akhafullah rabbal alamin, jangan salahkan aku juga takut kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Tuh iblisnya takut sama Allah. Iblis kan doa, nazar. Ini nazar iblis. Ini iblis punya nazar. Maka yang suka-suka nazar nih jangan-jangan keturunan dia ini. Apa kata iblis? Rabbi, ya Allah. Ini panggil ya Allah. Soleh gak iblis tuh? Soleh iblis itu. 18.000 tirakatan di alam langit. 18
Ada di sini yang zikirnya sudah 18.000 tahun. 18.000 tahun, bukan 18.000 kali. Kok jadi ngomongin iblis ya? Udah ganti ke Adam deh. Nabi Adam terusir dari sorga, tidak menuduh iblis. Ini salah iblis ya Allah. Enggak. Nih coba cek kalau yang kerja, mohon maaf Pak Camat ya, Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa, Kepala Kelurahan. Kalau di tempat kerja kita, di kampung kita, ada orang kalau salah nyari kambing hitam. Itu bukan Bani Adam, itu Bani Iblis, Bani Syaitan. Karena syaitan itu ada dua, minal jinnati wan nas. Kita kasih dalil paling gampang. Syaitan itu ada dua, minal jinnati, dari jin dan manusia. Berarti syaitan itu sifat, karakter. Kalau iblis itu sosok dari kalangan jin. Tapi kalau setan ada jin dan ada manusia. Pasti kalau mau buat majelis ada yang ganggu. Nah, orang manusia tapi badannya itu tubuh manusia, dalamnya syaitan. Semoga kita terlindung dari syaitanir rajim. Makanya auzubillah bukan dari jin. Auzubillahi minasyaitonir, dari setan yang dirajam, bukan dari jin yang dirajam. Maka jin ada yang soleh. Mau temenan sama jin? Dikasih wiridannya sama Aba Yusuf ntar. Wa khodim lana minal jinni ma'aliman. Tuh wiridnya begitu. Jam berapa nih? Udah mau jam 11. Belum, udah ngantuk-ngantuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Katanya ngomong serius, saya serius juga jadinya apa? Apa nih? Iya, para asatis. Bertanyalah Sayyidina Musa kepada Allah. Setiap nabi, setiap wali itu ingin dapat zikir makrifat yang khas, istimewa, yang beda sama orang lain. Setiap nabi dan sama kita ini ahlu dunia, ingin punya barang yang orang lain gak punya. Ingin punya kitab. Kalau di pesantren nih, kami ini berlomba-lomba beli kitab yang kawan kami gak punya. Ternyata itu tabiat manusia, tabiat baik manusia. Bertanyalah Sayyidina Adam kepada Allah Ta'ala, hadis sahih, ya Rabb, ya Allah, apa zikir yang paling istimewa untuk aku mengingat Engkau? Kalau bahasa cantiknya nih ibu-ibu, panggilan cantik, panggilan sayangku kepada Engkau apa neng gitu. Ini manggil istrinya apa? Nyet, nyet payang. Beneran nih. Ini muslimat dipanggil sama suaminya apa? Sayang. Bener, sayang gitu ya. Ayam beb. Ayam beb gitu. Oh itu harus pakai sertifikat itu karena beb, Habib. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah itu punya sifat jamal, sifat indah, kecantikan, keindahan. Bukan berarti Allah perempuan. Sifat itu diberikan ke ibu-ibu ini. Makanya ibu-ibu kaum Hawa ini senang dipanggil dengan panggilan cantik, panggilan sayang. Benar nggak? Walaupun muka ada keriput tapi dipanggil cantik, cantik pun senang ya. Bener gak? Senang? Senangnya bukan main. Itu dari siapa sifat itu? Allah yang memberikannya. Maka sebenarnya itu disebut sifatul jamal. Apa sebutannya? Keindahan, kecantikan, kesempurnaan, ketampanan. Maka zat yang memberikan sifat itu kepada kaum Hawa sebenarnya ingin kasih tahu kepada kita, wahai manusia,
sebagaimana pasanganmu yang cantik senang dipanggil cantik, maka aku senang dipanggil dengan panggilan sayang, panggilan cantik, panggilan mesra, panggilan spesial. Kalau dalam ilmu hakikat disebut nama Allah ke-100 itu. Beliau pakarnya nih ya. Kalau ngaji yang begitu ke beliau, ya Abah, silakan musyarakah hadir di majelis beliau. Maka Sayyidina Adam bertanya, ya Allah, zikir cantik aku dan engkau apa? Zikir mesra antara aku dan engkau apa ya Allah? Dijawablah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul la ilaha illallah. Sayyidina Musa berharap dapat kalimat baru. Ternyata kalimatnya masih sama dengan Nabi Adam. Oi Adam, oi Hawa, oi Musa, sama. Hei Musa, bacalah la ilaha illallah. Ternyata enggak semua nabi itu ditunjukkan hakikat zikir. Kata Sayyidina Adam, Sayyidina Musa, ya Rob, kalau itu si Fulan juga tahu, Nabi Syanu juga tahu, Nabi Ono juga tahu, Nabi apa? Wetan gitu ya, utara, selatan, timur, barat juga tahu. Aku pengen yang spesial ya Allah. Apa jawaban Allah? Musa, nah, ini perhatikan, tidak semua nabi zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diberikan mukasyafah hakikat semua zikir, karena ini hanya berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka berkalamlah Allah, hei Musa, perhatikan, kau pandanglah la ilaha illallah. Maka dipandanglah oleh Sayyidina Musa. Ternyata Allah sedang menimbang. Nggak tahu itu alat penimbangnya beli di mana itu. Alat penimbang la ilaha illallah ditimbang satu kalimah la ilaha illallah dengan langit dan bumi. Saya tadi ngelewatin itu jembatan apa namanya itu, Bah? Yang banyak batu baranya itu. Ya. Oh, berarti sini nggak dapat berkahnya dong. Ya. Sekali lewat katanya sekian puluh juta kan. Tuh seneng banget tuh orang yang kerja di situ pastinya. Ditimbang semua yang di langit yang di bumi dengan la ilaha illallah sebelah kanan, langit bumi sebelah kiri. Mana yang berat? Lebih berat la ilaha illallah. Maka ahlu la ilaha illallah afdal minas samawati wal ard. Ahli la ilaha illallah lebih mulia dari langit dan bumi. Itu dalilnya. Itu dalilnya, ini bukan kalam khurafat, bukan. Ahli la ilaha illallah, kolbu dia lebih berat daripada langit dan bumi. Maka ada sebuah hadis qudsi. Hadis ini didoifkan oleh ahli hadis, tapi dicek oleh Imam Mula Al-Qari. Oh, hadis ini bagus, kata beliau. Apa hadisnya? Ketika Allah mau menitipkan rahasianya ke langit ke bumi, tidak ada yang sanggup. Tapi ketika Allah titipkan ke Sayyidina Adam, ke semua manusia, ternyata kolbu manusia sanggup. Maka Allah berkalam, ma wasyani abdi wala samai inna ma wasyani kolbu abdi al-mu'min. Rahasia aku tidak sanggup dipikul langit dan bumi, tapi yang sanggup memikulnya adalah hati hambaku yang percaya, yang iman. Yang di depan saya, kiri kanan belakang saya, hatinya beriman atau tidak? Mau kolbunya lebih mulia dari langit dan bumi? Maka belajarlah zikir kolbu la ilaha, sama-sama nonton tata cara masak pecel. Nontonnya di YouTube, langsung bisa nggak? Tapi ada orang dulu mbahnya jualan pecel, diajarin ke anaknya, anaknya punya anak lagi, cucu, semuanya ngajarin cara buat pecel. Padahal nggak pernah nonton YouTube cara masak pecel. Kira-kira enakan mana? Yang habis nonton YouTube lalu buat pecel, atau yang ngambil dari mbahnya?
Nah, kalau makanan lisan perut ini mesti kita manjakan kepada orang yang berguru. Itu namanya sanat pecel, torikot peceliyah. Zikirnya tiap pagi jam 6 sampai jam 7 pagi, betul ya? Maka zikir kolbu, makanan kolbu wajib kepada orang yang kolbunya juga ngambil ilmu kolbu dari ahli kolbu, dari guru-guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, silakan disimpulkan sendiri ya. Jadi kalau di sini sudah ada ahli zikir, tolong istiqomah. Jangan jauh-jauh cari wali Allah, kekasih Allah ada di sekitar kita, yaitu ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Barangkali itu wallahu a'lam bissawab, wallahu muwaffiq ila aqrabul karim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bernama Al-Firdaus nanti diizinkan memandang Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena itu, kalau cuma karena punya beristrikan 70 sekian, makan minum yang banyak, kamar cukup di dunia. Orang bisa punya pasangan di dunia. Saya dengar ada seorang tua di sesepuh di Bangka punya istri 70. Wallahu alam gimana ceritanya. Ya, saya dengar ada seorang wali yang aneh di Jambi sudah meninggal, punya istri 99. Ya mungkin dia 4 atau gimana saya nggak tahu. Tapi banyak sekali. Jadi kalau cuma sekedar mendapatkan pasangan di dunia boleh. Dengan cara yang tentu sudah ditentukan. Tapi kita masuk surga bukan untuk itu. Kalau cuma surga itu surga syahwat, di sini ada, ya. Kita masuk surga karena bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya ingin luruskan orang yang belajar tasawuf tapi nggak belajar akidah dengan baik. Apa kata kawan kita yang belajar tasawuf tapi tidak belajar akidah? Gue usah harap-harap surga. Oh, maksudnya apa? Gak ada, surga gak ada. Langsung ke Allah. Nah, ini orang gak paham. Bahwa mau ketemu Allah di mana? Surga. Ini yang dilupakan orang awam, masuk surga karena syahwat. Tapi orang yang kenal Allah masuk surga karena ruqyat. Karena ingin jumpa dengan Nabi Muhammad, ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda motif kita masuk surga dengan orang awam. Nah, maka teman-teman walaupun tidak bisa baca kitab, tapi dalam bab ini jangan sampai jadi orang awam. Ya, udah ngaji sekian tahun kok masih awam. Ya. Dan jangan ngomong gini, saya mu'alaf. Kapan mu'alafnya? 13 tahun lalu. Saya mu'alaf, kapan mu'alafnya? Tahun 86. Wah, sama lahirnya mas saya berarti itu. Enggak begitu orang menyebut dirinya. Mu'alaf itu kemarin kita masuk Islam baru kita sebut kita mu'alaf. Ya, mohon maaf kalau ada yang mu'alaf. Tinggalkan istilah itu, katakan saya muslim, belajar. Ya. Dari Ka'ab bin Ujrah, beliau mengisahkan kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu 7 nafar. Satu kali Nabi lagi keluar ke tempat kami nongkrong. Ma'ajlasakum, Nabi nanya, apa yang buat kamu nongkrong di sini? Ya. Lalu para sahabat menjawab, jalasna nantazir as-salah. Wahai baginda Rasulullah, kami duduk di sini untuk menunggu sholat. Kami nongkrong, bukan sekedar nongkrong, tapi kami duduk-duduk ini nunggu waktu sholat. Fa'aramma ay sakata qalilan. Lalu Nabi terdiam sejenak, thumma aqbala alaina, lalu menghadap kepada kami. Faqala,
hal tadruna ma yaqulu rabbukum. Ternyata Nabi keluar dari kamarnya sekedar menemui sahabat karena mendengar Allah berkalam. Apa yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW, ya? Ya, Nabi nanya dulu, kamu tahu nggak Allah berbicara apa tentang kamu? Lalu kami jawab, la, fa inna rabbakum yaqul, Allah berkalam, man shalla salata li waqtiha wa hafaza 'alaiha wa lam yudayyi'ha istighfafan bihaqqiha falau 'alaihi ahadun an udkhilahul jannah. Siapa yang menunaikan salat dan menjaga waktunya tepat waktu, falahu 'alaihi ahadun, maka dia telah mengambil janjiku, dia pasti masuk surga. Sudah begitu belum sama sholat? Belum ya? Berarti belum tahu sholat itu ngapain. Sholat tuh taunya cuma niat, takbir, Fatihah, sampai ujungnya Assalamualaikum. Itu ngapain itu? Orang sholat tuh ngapain? Niat, takbir, Fatihah, itu ngapain namanya? Baca-baca ya, baca hafalannya. Hafalannya dikit juga paling kuliah kulhu, alakumut takasur, alam nasyrah. Enggak juga kita setoran hafalan. Ngapain sholat itu? Apa yang dilakukan seseorang di dalam sholatnya? Maka kita loncat sedikit ya, di halaman 63 bagian bawah, anna salata silatul abdi bi rabbih tarfa'ul hujuba bainal musalli wa baina rabbih azza wa jal. Salat itu silat. Kata silat diambil dari ini. Yang bikin silat kan kiai di Sumatera, di Jawa bikin namanya nyambung hati dengan Allah, lalu diturunkan dalam bentuk gerak, jurus, dan kuda-kuda, disebut silat. Maka silat itu ada silat yang cuma jurus, zahir, ada yang silat hakiki, yaitu terhubungnya gerak hati kepada Allah. Sehingga dia mengatakan, la fa'ila illallah, tiada gerakku kecuali digerakkan Allah. Itu baru namanya pesilat sejati. Jadi, ini mohon maaf, saya tidak mau menggurui para jawara, tapi kalau ada di antara antum ini jawara, ente belum jawara kalau belum fana dalam fi'il perbuatannya Allah, belum mengatakan, belum merasakan gerakku ini adalah geraknya Allah. Tiadalah gerakku kecuali digerakkan Allah. Jadi kita tiadakan gerak kita, lalu kita nyatakan bahwa Allah yang bergerak. Bukan berarti kita salah, lalu Allah yang disalahin, bukan. Kalau Allah yang bergerak, kalah atau menang? Sempurna atau kurang? Nah, kalau kita geraknya kurang, berarti kita belum fana, belum lebur dalam cinta fiilnya perbuatan Allah SWT. Sahabat-sahabat Nabi itu dapat gelar Saifullah, pedangnya Allah. Itu maksudnya apa? Dia kalau nebas, bukan dirinya lagi yang nebas. Itu sudah Allah yang bekerja. Maka Sayyidina Hamzah, satu orang bisa ngelawan 5 orang, dan itu kuat. Antum kuat nggak? Satu orang lawan 5, dan itu kalah semua. Itu Sayyidina Hamzah, ya. Maka disebut di sini as-salat, anna-salat fiha silatul abdi bi rabbi. Salat itu adalah silat. Silat artinya penghubung antara si hamba dengan Tuhannya, ya, antara kekasih dengan yang dikasihinya. Tarfa'ul hujuba bainal musalli. Nah, kenapa sholat itu kemudian dimulai tangannya diangkat? Itu namanya proses mengangkat hijab. Penghalang antara kita dan Allah itu apa? Kita merasa diri kita besar. Maka sholat itu dimulai dengan lafaz Allahu Akbar. Jadi kecilkan diri, barulah terasa besarnya Allah. Di situ seseorang hamba
baru sah namanya bertawajuh, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu hadis, innal abda idza qama fis shalah futtihat lahul jinan. Seorang hamba kalau sholat itu, kalau azan yang dibuka pintu langit, kalau sholat yang dibuka pintu surga. Lebih canggih mana? Maka banyak ulama berdebat pendapat dulu, lebih afdal muazzin atau imam? Jawabannya ini, muazzin membuat langit terbuka, kalau imam takbir dia membuat surga terbuka. Jadi lebih tinggi mana? Tetap lebih tinggi imam. Berarti imam sembarangan orang enggak? Enggak. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad ya, dalam Tasbitul Fuad, ya meskipun di antara anak-anak kami, remaja kami banyak yang hafiz Quran, tapi kami tidak yuqaddimuhu fis shalah, tidak menjadikan dia imam. Kenapa? Yang imam mesti yang kenal Allah, bukan orang yang hafal kalam Allah. Kenal Allah, bukan hafal. Kalau cuma hafal, burung beo bisa. YouTube juga hafal, YouTube 30 juz ada nggak? Ada, Pak. Orangnya kenal, bukan tua, sorry. Jangan sok-sokan sok tua. Emang antum kalau tua terus berhak jadi imam? Tua-tuaan lah. Nggak ada urusannya tua. Ya, ketika Nabi SAW menyebut tua, itu ada asbabul wurudnya, ada kronologisnya. Ada satu angkatan sahabat umurnya berbeda, tapi Islamnya sama, hafalannya sama. Lalu ada perdebatan di kalangan sahabat, siapa yang jadi imam? Nabi bilang, yang duluan Islam. Terus mereka sama Islamnya. Ya sudah, yang hafalnya paling bagus, yang paling banyak. Ternyata hafalnya sama semua. Terakhir, jadi opsi terakhir, akbaruhum sinnan, yang paling tua jasadnya, biologisnya. Terlihat kesalahpahaman kita hari ini bahwa yang imam mesti orang tua. Enggak. Yang disuruh jadi imam, kata Nabi SAW, aqra'uhum, satu riwayat yang paling aqra'. Aqra' itu ajma', nah mampu mengumpulkan ayat antara zahir dan batinnya. Dan yang kedua, a'lamuhum bi kitabillah, begitu riwayatnya, yaitu yang paling mengenal ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah. Berarti yang jadi imam itu orang yang tua kealimannya, bukan yang tua hafalan dan jasadnya, bukan. Ya, mohon maaf, kebanyakan kita masih terjebak dengan pemahaman tua-tua, ya. Akhirnya banyak masjid yang imamin orang tua yang tidak pernah belajar tajwid. Betul nggak? Baca Fatihahnya salah, gimana yang lain mau benar? Baca Fatihahnya udah salah. Yang sering sholat di awal waktu banyak nggak? Atau senangnya di akhir waktu? Nah, dua-duanya, tiga-tiganya pertengahan waktu itu ada dalilnya semua, ya. Al-waqtul awal, ya, waktu pertama, ridwanullah, itu keridhaan Allah. Wal akhir afullah, orang yang sholatnya agak di akhir, insya Allah masih dapat maaf dari Allah. Ya, pilih mana? Dapat ridho atau maaf? Beda nggak? Orang yang diridhoi, mau dia apa dikasih. Kalau orang yang dimaafkan, tunggu dulu. Apa yang dia mau, belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah itu yang maha sempurna tetap saja
memamerkan solatnya seorang hamba kepada malaikat di langit. Ya, ada satu riwayat di sini masih halaman 63 ya. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum." Bergantian kepada kamu para malaikat, yaitu malaikatun bil lail wala malaikatun bin nahar, yaitu malaikat siang dan malam. Itu malaikat yang datang tadi malam, itu dia naik ke atas, dan ke atas lamanya 500 tahun. Jadi dia nggak turun-turun lagi itu. Makanya subuh tadi disebut masyhuda. Ya. Bacaan subuh tadi itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Para malaikat yang perjalanannya 500 tahun turun, nunggu kita sehari, lalu 500 tahun naik. Lama atau sebentar itu? Lama sekali. Maka malaikat yang naik itu dia nggak turun lagi. Jadi yang turun tuh malaikat yang lain lagi. Malaikat yang sudah naik melapor, dia tugasnya selesai, nanti muncul malaikat yang baru. Kalau anak manusia, jadi ada bayi lahir, itu setan lahir, Pak. Tapi tenang, Allah ciptakan juga di saat yang sama malaikat. Bahkan tidak hanya itu lahir jasad. Kelahiran kolbu, kelahiran batiniah sang diri itu lahir kembali, itu Allah ciptakan malaikat rahmat di situ. Yang tak terhingga jumlahnya, ya. Yajtami'una fi salati subhi wa salati al-asr. Kapan malaikat muta'aqibah yang shift pagi sore itu mereka berkumpul? Jadi mereka yang mau balik itu baliknya sore, yang sudah datang nyampainya asar. Jadi waktu asar nanti dan waktu subuh. Jadi subuh itu ada yang turun juga, ada yang naik. Itu mereka ketemu. Jadi yaltaquna fi zamanain, mereka ketemu di dua waktu, subuh dan asar. Maka orang-orang yang kumpul, yang bangun di jam-jam itu, nama dia tidaklah masyhur di bumi, tapi nama dia masyhur di langit. Jadi mau viral di langit? Mau viral di langit? Hidupkan subuh dan asar. Ya. Yang paling berat itu asar, bukan subuh. Asar itu masa kita capek pulang kerja. Kalau subuh kita seger, bangun tidur seger. Ya. Kecuali antum sama aja, ya. Ada yang sama aja. Ya, berarti memang lagi sholat itu masih beban. Sholat itu belum menjadi hadiah. Ya. Summa ya'ruju alladhi batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Ketika ada yang naik, nah ini malaikat tadi nih malam kan naik subuh. Ketika sampai di hadirat Allah, jadi Allah itu bukan bertempat di langit, tapi Allah itu punya satu si makhligai untuk malaikat disebut hadiratul malakut. Hadiratul malakut itu tempat para malaikat bersemayam di langit. Di situ Allah bertanya, wahai para malaikatku, dalam keadaan apa hambaku engkau tinggalkan? Kira-kira antum tadi dijawabnya gimana tuh? Sholat subuh ya? Alhamdulillah. Bahkan malaikat lanjut, setelah mereka subuh, ya Allah, malaikat ta'lim membicarakan engkau, membaca ayat-ayat engkau. Ya. Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka, mereka sholat, dan kami datang kepada mereka, mereka sholat. Jadi sore kami datang, mereka sholat. Kami tinggalkan mereka subuh, mereka lagi sholat. Atau sebaliknya,
Sore kami datang, ya Allah, mereka main handphone. Pagi kami tinggalkan, mereka juga masih main handphone. Gitu kah? Kira-kira Allah begitu dengar gimana tuh? Pak? Rasulullah nanya juga, ini kan hanya riwayat mengenai tentang malaikat dan Allah. Rasulullah juga nanya, Bapak Ibu, umatku lagi ngapain? Nanti malaikat bilang, wahai Rasulullah, ini aku malaikat Sayyarah, tugasku menyampaikan salam umatmu. Dia bangun tidur sholawat, masuk rumah sholawat, naik kendaraan sholawat, mau ngapa-ngapain sholawat. Nabi kemudian tersenyum. Itu malaikat, namanya malaikat Sayyarah. Malaikat yang namanya kalau bahasa Arab artinya malaikat mobil. Tapi ini bukan mobil, ini malaikat cahaya. Jadi dia cepat sekali melaporkan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, saudariku yang bukan Allah, kalau kita kerja di satu institusi, kita punya atasan. Senang nggak cari perhatian atasan? Ya, ingin berbuat, lalu program yang berhasil itu dianggap sebagai keberhasilan kita, benar nggak? Betul? Ya, yang pernah kerja lah. Atau ini pada pengangguran semua? Atau pada ngantuk semua ini? Kita ingin cari perhatian orang di atas kita. Nggak usah jauh-jauh anak kecil, anak-anak. Dia mau bikin sesuatu, dia ingin nunjukin loh ke orang tuanya. Mah gitu, nunjukin kan? Nah, si bapak ibunya sibuk nonton sama main handphone. Rasanya nggak asik ketika nggak diperhatikan. Tapi ternyata Allah Maha memperhatikan. Dan ini Allah tuh selalu nanya, padahal wa huwa a'lam, sedangkan dia Maha tahu. Jadi Allah itu Maha tahu tapi masih nanya. Jadi tugas malaikat melaporkan walaupun Allah sudah tahu jawabannya. Ya. Ketika kita sholat, maka rohani orang itu justru melewati hadrahnya malaikat. Namanya hadratu rabbil arbab, hadirat Allah. Nah, ini coba kita baca ya. Wa min dzalika, dan di antara rahasia salat itu, kekhususan salat umat Nabi Muhammad SAW, fiha al-iqtirabu min hadrati rabbil arbab. Ini perhatikan, melihat sesuatu dengan dekat dengan sesuatu itu beda nggak? Melihat, mungkin Bapak Ibu senang seorang artis atau tokoh politik misalnya, melihat dia dengan mendekat kepadanya beda nggak? Beda? Ya. Itu kenapa kita kalau ketemu guru kita, orang-orang yang kita suka, artis yang kita idolakan, kita nggak hanya pengen lihat dia. Setelah melihat, kita ingin abadikan dengan berfoto. Bid'ah zaman now, ya, yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, sahabat ada nggak begitu? Ya Rasulullah, nggak ada ya. Para sahabat menyimpan capture fotonya di kolbunya, disimpannya di kolbunya, disimpan di dalam khayalnya. Maka kemanapun Sayyidina Abu Hurairah memandang, yang dia pertama lihat itu nur Nabi Muhammad SAW. Itu Abu Hurairah. Dia mau makan, mau minum, yang terbayang Nabi dulu. Dia teringat gimana cara Nabi makan. Gitu. Nah, Sayyidina Abu Hurairah ya, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih
azza wa jalla wa huwa sajidun aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hamba kepada Allah itu dia di dalam sholat, dan sholat itu ada lagi yang lebih dekat, yaitu sujudnya. Maka ada ayat di surah Al-Alaq ayat 19, ujung Iqra ujungnya apa? Wasjud waqtarib. Dulu Nabi awal-awal baca ayat ini sujud sajadah, tapi belakangan tidak diamalkan oleh para imam, kecuali 1-2 imam. Wasjud, sujudlah kamu, waqtarib. Nah, kalau saya menerjemahkan bukan mendekatlah, sujudlah kamu, niscaya kamu didekatkan kepadaku, gitu. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, kenapa sujud itu terdekat? Seandainya Allah itu di langit, di aras, maka orang yang di gunung lebih dekat daripada kita. Jadi yang tinggal di apartemen lantai 30 itu lebih dekat kepada Allah. Betul nggak? Itu perkataan Ibnu Taimiyah yang paling aneh, yang digelari Syekhul Islam mengatakan itu. Maka ulama di zamannya kemudian menyidang beliau, lalu jawabannya nggak memuaskan, akhirnya masuk penjara. Apa kata Ibnu Taimiyah? Orang yang sholat di atas gunung itu lebih dekat kepada Allah daripada yang sholat di bawah gunung. Itu ada pada kitabnya. Aneh ya tuh? Berarti dia terjebak kepada Allah materi. Allah itu bertempat di suatu tempat, berarah. Ya, semoga Allah mengampuni Ibnu Taimiyah dan mengampuni pengikut-pengikutnya. Dosa kemudian kita bilang, oh mereka nggak Islam, nggak. Mereka keliru dalam menginterpretasikan ayat-ayat tentang istawa, tentang Allah bersemayam. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu saya 2018-19, oh itu jadi bahan olok-olokan kita itu. Ya, hari gini Allah di langit, nah itu gitu jadinya ya. Kalau sekarang kita nggak begitu, kita malah mikir, ya Allah, sampai segitunya kekeliruan menafsirkan ayat itu berefek kepada seorang yang namanya Imam Ibnu Taimiyah. Selevel Ibnu Taimiyah bisa terjebak kepada mematerikan Allah, apalagi pengikutnya. Maka jalan keluarnya bukan untuk buat debat terbuka dengan Wahabi, enggak. Jalan keluarnya kita memohon ampun untuk diri kita dan untuk mereka. Jangan-jangan selama ini kita bermuamalah dengan mereka tidak benar juga, ya. Meskipun depan masjid itu Habib sudah ada tulisan Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bukan berarti Wahabi nggak boleh sholat di sini toh, Syiah nggak, bukan, nggak, tetap boleh sholat. Ini hanya menyebutkan manhaj masjid ini apa, gitu. Dan itu keberanian yang mesti ada di banyak masjid, karena banyak masjid di Jakarta sudah hilang, Banyuwannya masih ada. Bangunannya masih bagus, masjidnya udah hilang, paham nggak? Masjidnya dicolong, Pak. Fa'aktsir doa, karena posisi paling dekat hamba dengan Allah itu sujud. Jadi kalau sujud jangan cepat-cepat. Fa'aktsiru ad-doa, banyak-banyaklah menyeru Allah, memanggil Allah. Terutama kalau sholat sendiri. Kalau jadi imam nggak usah juga lama-lama, ya nanti jamaahnya pingsan. Ya kalau lama-lama kepala di bawah bisa pingsan ya, karena darahnya ke bawah semua toh. Ya, darah ini mesti ngalir ke otak, tapi nggak boleh berlebihan. Ya. Kecuali mau jadi atlet, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Baik. Wa inna makana fi sujud qurbun khas lima fihi min mahdhi dhullil ubudiyah li maqami izzatir rububiyah. Kenapa sujud itu paling dekat? Karena di saat itu si hamba menghinakan dirinya sehina-hinanya, meniadakan dirinya setiada-tiadanya. Disitulah dia merasakan Allah itu eksis dan ada. Karena yang mampu merasakan Allah itu Allah juga. Maka jika kita tidak meniadakan diri,
Maka nur rububiyah Allah itu tidak Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak dapat merasakan nur ilahiyahnya. Nah, ini coba lihat. Yang merasakan nur ilahiyah Allah siapa? Nur rububiyah Allah yang dititipkan kepada kita. Nah, gimana caranya? Nolakkan dirimu, rendahkan dirimu di hadapannya, baru engkau diberikan rasa itu. Itu sebabnya semua zikir setelah syahadat pembukaannya istighfar. Karena istighfar itu menghinakan diri dan pengakuan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam tidak ada pengakuan dosa kepada ustadz. Ya, tidak ada namanya pengakuan dosa kepada kiai. Meskipun di agama lain ada, itu urusan mereka. Di kita pengakuan dosa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min dzalik, di antara kelebihan sholat yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW, kalau tadi dekat, orang kalau dekat, apa yang bisa terjadi setelah itu? Bukan selfie, bukan foto. Apa yang terjadi kalau orang dekat? Bisa menyapa. Tidak hanya menyapa, bisa berdialog. Bisa berdialog. Kalau sudah dekat, bisa berdialog. Karena Allah itu tidak fisik, maka yang dapat berkoneksi dengan Allah itu nur rububiyah yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, namanya ruh. Tapi ruh itu bukan Tuhan. Ruh itu dia pengejawantahan sifat-sifat Allah yang ada pada ruh. Makanya janin itu nggak bisa melihat sampai ruh ditiup. Berarti ruh ini itu yang melihat. Orang meninggal, mata masih ada nggak? Kenapa dia nggak bisa lihat? Karena ruhnya sudah dicabut. Jadi sebenarnya yang melihat bukan mata ini, bukan telinga ini. Jadi walaupun secara fisik Bapak Ibu tubuh ini yang datang, tapi yang menyuruh datang bukan tubuh ini. Yang lagi dengar bukan telinga itu yang sedang mendengar ruh. Itulah sir rububiyahnya Allah. Tapi ingat, ini akidah Ahlussunnah yang menjadi panduan orang bertasawuf. Tapi banyak orang lupa di sini. Kekeliruan dalam belajar ilmu hakikat, ya, keracunan hakikat namanya. Ada satu ungkapan, ana sirullah wa huwa sirri, wa ana sirrul insan. Ya. Manusia itu sir aku, sir Allah, sedangkan aku sirnya manusia. Coba perhatikan. Allah menyebut aku rahasianya manusia, manusia rahasia aku. Kalimatnya bukan aku adalah insan, bukan. Kalimatnya apa? Aku rahasianya insan, bukan insan. Aku rahasia manusia, bukan manusia. Manusia rahasiaku, bukan manusia adalah aku. Hati-hati yang belajar ilmu tasawuf hari ini, orang lewat YouTube banyak sekali, tapi ternyata si ustadznya nggak ngerti bahasa Arab. Bisa nulis bahasa Arab tapi salah-salah, dan menerjemah bahasa Arabnya keliru, akhirnya berhakikat tentang Allahnya keliru. Dan ini sudah mulai kita lihat hari ini banyak sekali, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau sudah dekat, bisa menyapa, bisa bersalaman kalau kita ketemu orang fisik. Tapi kalau ke Allah, jangan dikira Allah itu galak. Yang kita bayangkan Allah galak, benar. Yang antum bayangkan selalu Allah itu pengancam neraka, suka marah-marah kalau nggak sholat. Selalu itu yang diajarin sama orang tua. Ya, ini banyak orang tua yang hadir pagi ini. Tolong ajarkan anak bukan lagi Allah yang maha mengancam, tapi Allah yang maha rahman, maha rahim.
Coba lihat, semua surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu, surat Bara'ah, Taubah, ditutup tetap dengan wabil mu'minina ra'ufun rahim. Lalu karena Allah begitu, kenapa kita nggak meniru yang itu? Kenapa anak-anak yang kemudian kita dulu pernah anak-anak, apa-apa kemudian diancam? Hasilnya beragama itu takut dan tegang. Betul ya? Dan hasilnya lagi apa? Khotbah-khotbah isinya menegangkan semua. Ya. Padahal khotbah kajian itu harusnya syahdu di dalam kolbu. Karena itu membuat kita bisa terkondisikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya nggak sedih Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lapor, saya kalau nggak bisa tidur terus dengerin pengajian Buya gitu. Saya nggak sedih Pak, saya malah senang. Oh berarti Allah izinkan kajian saya, mungkin suara yang Allah berikan ini suara dari Allah, bukan dari ciptaan Bapak Ibu saya. Ilmunya ilmu milik Allah, bukan ilmu saya. Allah izinkan mengantarkan tidur seseorang. Seandainya orang itu mati lagi tidur, dia mati dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ilmu psikologi, orang nggak bisa tidur kecuali gelombang otaknya mulai tenang. Semoga Allah jadikan suara ini menenangkan ya. Tapi jangan tidur di depan saya. An Anas ya, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini rahasia salat. Innal mu'mina idza kana fi shalah, orang beriman itu kalau salat, fa innama yunaji rabbah, dia sedang berbisik-bisik manja dengan Allah. Yunaji, naja, yunaji, munajatan, manja, itu satu akar kata sebenarnya. Manja itu tempat melepaskan beban-beban hati. Itu namanya bermanja-manja. Itu bukan bahasa Melayu, itu bahasa Arab. Ya, naja. Maka bermunajat dikembalikan ke bahasa asalnya, itu berbisik-bisik mesra dengan Allah SWT. Tapi kebanyakan kita memahami munajat itu cuma minta-minta. Saya lagi butuh, saya minta. Saya lagi perlu, saya minta. Jadi kita ke Allah itu cuma sebatas perlu. Di luar keperluan itu kita gak datang ke Allah dan gak bermanja-manja kepada Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, ibu-ibu khusus, punya pasangan itu hanya sekedar, mohon maaf, hubungan seksual, nafkah, duit, atau juga pengen dibersamai, ditemenin makan, ditemenin ngobrol, itu enggak? Bener? Atau sekedar pengen dapat suami yang menafkahi? Matre namanya. Atau hanya sekedar biologis, itu namanya budak syahwat? Bukan, saya yakin itu perlu semua, tapi ada yang lebih perlu, yaitu teman hidup. Betul nggak? Ya. Teman ngobrol gitu, ya. Fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yamini. Meskipun Allah tidak fisik, tapi kalau sholat menghadapnya ke mana? Ke depan. Maka sebagai adab simbolis, orang Arab dulu itu kalau mereka meludah, itu meludahnya di masjid. Sekarang ada yang berani meludah di masjid? Enggak. Mereka meludah di masjid, Pak. Mereka meludah ke depan, tuh, gitu. Jadi Nabi itu sering kerja bakti sekedar bersihin ludah Arab Badui di tembok masjid. Itu kerja Nabi itu. Tiap hari ngecek, nah berarti ada Arab Badui nih di saf pertama gitu. Yang nggak berani Arab Badui duduk cuma di belakang imam langsung. Orang udah tahu itu bab Abu Bakar, bab Umar, bab Utsman, bab Ali. Gak ada yang berani duduk di situ. Ya. Kecuali mereka sakit. Jadi kalau Sayyidina Ali nggak datang sholat langsung ketahuan.
Maka satu kali Sayyidina Ali nggak datang. Ditanya, Aina Ali? Mana mantuku Ali? Masa mantu Rasulullah nggak sholat berjamaah di masjid? Apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, ishtaka Aina, matanya sakit. Langsung Nabi jenguk. Nabi nggak marah-marah, ya. Nabi nggak bilang raka ente, gitu. Gak pantas ente jadi mantu aneh, nggak begitu. Nabi malah apa? Nabi salami, Nabi tanya. Orang sakit tuh pengen ditanya. Jadi salah satu cara Allah berkalam kepada si hambanya itu lewat ada orang yang menjenguknya. Nah, ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Allah Ta'ala, hadis qudsi? Ya abdi, wahai hambaku, maritu falam ta'udni. Aku sakit, kenapa engkau tidak jenguk? Nanyalah si hamba, ya Allah, engkau kan Tuhan, tidak mungkin sakit. Apa jawaban Allah Ta'ala? Maridu abdi falam ta'udhu. Hambaku sakit, kenapa engkau tidak jenguk? Jadi menjenguk si hamba yang sakit itu menumbuhkan ada perasaan empati, gak hanya simpati. Betul nggak? Kasihan nggak kalau orang sakit? Di saat kasihan, itulah saat kita sedang mengekspresikan Rahman Rahimnya Allah SWT. Lau udtahu lawajadtani inda, wahai hamba, jika engkau menjenguk hambaku yang sakit itu, engkau sedang menjengukku. Lawajadtani indahu, engkau akan temui aku di sana. Apa yang ditemui? Rahman Rahimnya Allah SWT. Jangan GR terus ngomong gini, saya ini kalau dapat ilham tentang orang mati, pasti mati. Bangga dia. Ya, emang kamu siapa? Ya, saya mau tanya nih Bapak Ibu yang asik dengan ilham-ilham sampah itu, ya, mohon maaf. Orang itu mati karena kita dapat ilham atau karena Allah menakdirkan dia mati? Nih, 02 menang nih. Ya, itu karena ada wali mengatakan, saya dapat ilham, Siano menang. Siano menang itu karena ilham si wali atau karena kehendak Allah? Kita sering kejebak, sering takjub. Ini yang disebut muhlikat, yang membuat seorang hamba itu amalnya binasa, dirinya binasa, ketika dia yu'jib, ya, dia takjub kepada dirinya, amalnya, ilmunya. Jadi nggak boleh Bapak Ibu. Yang boleh itu menceritakan nikmat Allah karena dia dari Allah, bukan karena itu ada pada kita. Ya. Ini bagian terakhir barangkali, ya. Jadi ketika kita sholat, batuk, Bapak kalau batuk tutup tangannya, karena kita sedang menghadap ke Allah, ya, batuk ke bawah. Karena kalau ke kiri ada orang juga, ya, benar nggak? Nah, dalam hadis ini menarik, sebelah kananmu malaikat, sebelah kirimu syaitan atau jin. Nah, ini ungkapan majazi sebenarnya, bukan hakiki, karena malaikat ada kiri kanan kita, jin, syaitan juga ada kiri kanan kita, ya. Nah, sebagai penutupnya apa? Anna salata fiha tawajjuh wal ikbal ala Allah. Salat itu adalah tawajjuh. Tawajjuh itu artinya menghadapkan ruh kolbu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawajjuh dan ikbal ini dua sinonim. Kita sering kasih nama orang Iqbal, ya, tapi nggak ada kan nama orang Tawajjuh. Ada nama orang Tawajjuh nggak ada, ya. Tapi sering kita dengar nama orang Muhammad Iqbal. Itu nama filosof di Pakistan, ya, filosof Muslim. Jadi Iqbal itu hati menghadap kepada Allah.
lawan dari tawajuh dan ikbal itu adalah i'rad wal idbar. Al-i'rad wal idbar, berpalingnya hati kepada Allah, dari Allah menghadap dunia. Oleh karenanya, ini asrar daripada baca doa iftitah yang ada kalimat wajjahtu. Wajjahtu itu betul-betul membuat seseorang kolbunya berhadap kepada yang membolak-balik kolbu, ya. Nah, Sayyidina Ibnu Umar mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi fa inna Allah qibla wajhi idza shalla." Jika kalian sholat, jangan meludah ke depan arah wajahnya. Fa inna Allah, perhatikan ini, sesungguhnya Allah qibla wajhihi, di arah tatapan wajahnya, idza shalla, jika dia sholat. Berarti kalau orang sholat, hadapan wajah dia langsung nurullah ada di situ. Tapi kalau dia selesai sholat, nurullahnya kemudian tidak lagi disebut simbolnya di depan. Oke? Wajahnya, fa innallaha qibala wajhihi. Maka yang dapat menatap wajah Allah itu juga hanya wajah Allah. Karena kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa kecuali hanya wajah Allah yang Dzul Jalali wal Ikram, yang maha perkasa. Maka binasakan wajah kita, hinakan wajah kita, baru di saat itu Allah menunjukkan kemuliaan wajahnya. Itu caranya. Jadi bagaimana cara menghadapkan wajah kita kepada Allah? Hinakan wajah ini di hadapannya, maka Allah akan muliakan wajah kita, ya. Barangkali itu Bapak Ibu beberapa kelebihan sholat. Nanti masih banyak lagi, termasuk tadi yang saya tanyakan, emang sholat ngapain sih, ya? Kok baca-baca Fatihah itu ngapain? Apa sebenarnya yang ada di Fatihah? Nah, insya Allah di pengajian ba'da Ramadan, insya Allah nanti kita bahas lanjutan kitab ini. Jadi ini sekaligus tawakufan, dan seandainya umur kita masih panjang, semoga masih dipanjangkan Allah dalam kebaikan, kita lanjutkan pada Id, insya Allah. Jika tidak, ya semoga Allah ridho dan kita saling melepas memaafkan, ya.